Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aquatic. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, teman-teman, biar teman-teman nggak ketinggalan info-info seputar ikan hias dan fauna akuatik lainnya ya, teman-teman ya, di Kami Masai Aquatic. Dan bagi teman-teman yang mau lihat koleksi kita, boleh langsung di follow aja di Instagram kita di Nova Kami Masai, ataupun di marketplace kita teman-teman, ada di Tokopedia sama di Shopee ya teman-teman ya. Linknya di deskripsi, teman-teman langsung klik aja. Oke teman-teman, kembali lagi kita ada di farm kecil kita ya di Cilengkrang teman-teman, yang baru pindahan dan ya masih berantakan ya teman-teman, bisa dilihat teman-teman kondisinya. Belum kita setting semuanya teman-teman ya. Nanti kita bakal update terus di sini untuk budidayanya teman-teman ya. Dan toko tetap sih teman-teman ya, bisa langsung datang aja di Riung Bandung ya, tepatnya di Kami Masai Aquatic. Bisa diklik aja di Gmaps ya teman-teman, langsung sampai gitu. Dan di konten kali ini kita mau lebih ke sharing-sharing mungkin ya teman-teman ya. Sharing-sharing seputar ini lebih ke budidaya ya, ke plasma kita, ke mitra kita teman-teman yang mengalami berbagai masalahnya masing-masing ya teman-teman ya. Semakin kesini ya ada juga ya, ada masalahnya. Jadi kita juga sebagai supplier sedikit terhambat lah teman-teman ya, untuk kita supply ke eksportirnya. Di beberapa peternak atau plasma kita ini, mitra kita ini, masalahnya beragam ya mungkin ya teman-teman ya. Kita mau sedikit ulas beberapa masalahnya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman stay tune ya untuk kita mulai pembahasan ini. Nah, oke teman-teman, kita mulai aja ya pembahasan sharing-sharing tentang budidaya ini ya. Utamanya kita kan lebih banyak di supply untuk ikan ras Bora Galaxy dan Corydoras pygmy ya teman-teman ya. Dua itu yang jadi sumber beras kita ya gitu ya, untuk kita masukin ke eksportir. Dan satu lagi ya Rainbow Shiner ya teman-teman ya. Itu tiga lah berarti ya, tiga ya teman-teman ya. Kita bahas tiga itu karena ini makanan pokoknya lah teman-teman ya, berasnya kita utamanya. Nah itu di beberapa peternak kita yang asalnya selalu bagus ya teman-teman ya, produksinya dari mulai panen ya, tentunya tiap minggu rutin ya, bisa dari paling sedikitnya gitu ya 500 ekor ya untuk ras Bora atau Corydoras pygmy itu ya teman-teman ya. Biasanya 500 ekor, paling banyak bisa sampai seminggu tuh 2000 teman-teman, 2000 ekor. Sekarang ini mulai nyusut, bahkan ada yang off teman-teman. Jadi nggak budidaya lagi ya, ada yang sampai off, benar-benar off ya ini ya teman-teman ya. Jadi dia nggak punya jenis lain ya, karena nggak punya cadangan lagi ya teman-teman, karena dia fokus cuma di satu jenis ya teman-teman. Nah itu jadi masalah ya tentunya, jadi nggak ada income ya bagi mitra kita atau ya peternak kita itu. Jadi kita pertama kita mau nyaranin juga, sebaiknya teman-teman yang mau mulai budidaya jenis ikan ya, kalau misalnya satu udah kepegang ya, teman-teman harus punya satu atau dua jenis lagi lah yang kira-kira yang potensial ya tentunya ya, untuk bisa disuplai ya, terutama ya misalnya supply ke kita ya gitu ya teman-teman. Jadi punya cadangannya, jadi dikala yang satunya ada bermasalah, baik masalahnya itu banyak ya teman-teman ya, bisa dari internalnya teman-teman. Kalau internalnya itu bisa dari kondisi ikannya ya yang sakit, kemudian masalah dari airnya, kemudian dari genetik juga ya teman-teman ya, yang utama nanti kita bakal bahas tuh yang itu genetik ya. Apalagi ya, banyaklah faktor internal itu teman-teman ya yang jadi masalah. Terus kemudian dari eksternal, kalau eksternal itu biasanya dari ordernya ya, terutama ya untuk ekspornya biasa permintaannya yang berkurang kayak gitu ya. Jadi itu juga jadi masalah. Tapi yang paling masalah itu biasanya dari internal, banyaknya itu. Kalau untuk jenis yang kita bahas ini kan, insya Allah lah permintaan itu nggak pernah berhenti ya teman-teman ya, bahkan terus meningkat dan banyak gitu ya teman-teman ya. Makanya kita di sini mau curcol atau sharing ya karena masalah itu teman-teman. Nah
yang kita mau cerita dari yang satu petani dulu ya, yang bermasalah teman-teman ya. Yang satu ini budidaya di jenis Rasbora Galaxy teman-teman. Dia cuma satu jenis aja. Masalahnya itu timbul karena airnya teman-teman ya. Karena keracunan katanya airnya itu amonia, jadi amonia blooming ya teman-teman ya. Sebenarnya sebelum kejadian itu dia itu udah cukup baik teman-teman ya, menyuplai ke kita itu, ngirim ke kita itu bisa minimal lah 500 lah, 500 seminggu itu udah cukup baik dan stabil teman-teman. Bahkan bisa sampai 1000 ya di peternak yang satu itu untuk Rasbora Galaxy. Udah bagus lah, stabil ya. Cuman masalahnya itu terjadi karena di bak penampungan ya teman-teman ya. Dia itu di bak penampungan itu dia kan pakai kanister ya kalau nggak salah ya katanya. Dan pakai apa tuh yang untuk nyedot kimia tuh kayak apa ya namanya tuh, lupa lagi saya. Pokoknya yang kalau misalnya itunya habis ya, masa waktunya habis, dia bakal bukan ngikat lagi amonia, malah jadi melepas lagi amonia teman-teman, dan jadi racun. Nah, pertama kali ketahuan itu ketika ikannya kirim ke kita ya teman-teman ya. Ya tentunya pakai air itu ya teman-teman. Pas dilihat kita di kantong aman sih, sehat, nggak ada masalah teman-teman. Ketika kita kirim ke eksportir juga masih aman. Kejadian itu kan kalau dieksportir nggak langsung dibuka ya, ketika datang biasanya dikantongin dulu seharian teman-teman, mungkin biar ngetes ya si ikan. Biasanya kalau di dalam kantong itu di oksigen, kalau ikan sehat nggak akan mati teman-teman, nggak akan mati dalam kantong ya, masih aman. Cuman waktu itu ya kejadian kematian itu masih di dalam kantong, dan semua gitu. Kalau misalnya sakit kan pasti meretel ya satu-satu ya, yang matinya tuh cuman 1-2 di dalam kantong itu. Tapi itu kan udah pasti kena retur ya, mati dalam satu kantong ada 1 atau 2, ada 1 pun pasti diretur. Karena itu bakal jadi masalah ya teman-teman ya, dieksportir. Nah, ini kejadiannya tuh kita diinfo lagi setelah seharian, 1 hari itu katanya ikannya mati semua dalam kantong katanya. Hah? Kenapa? Padahal ikan kita selalu cek ya teman-teman ya, dan plasma kita ini udah tahu caranya, SOP-nya lah untuk pengiriman ke kita dan standar ekspornya teman-teman ya. Mati semua dalam satu kantong. Akhirnya dibalikin ya teman-teman. Nggak dibalikin yang itu, karena kalau ikannya mati semua dalam satu kantong udah nggak ada retur, jadi udah angus aja itu teman-teman. Dan kita informasi langsung ke ke petani kita ya teman-teman ya, dan ada video dan fotonya juga teman-teman untuk bukti lah, karena ikan itu udah mati semua. Setelah itu dari petani kita itu langsung merasa gimana, padahal ikannya udah sehat ya, gini. Iya, nggak tahu kenapa. Nah, setelah itu udah aja petani kita itu ya udah nerimalah, udah hangus ya. Udah itu setelah beberapa hari dari kejadian, ikannya tumbang semua di sana. Bahkan indukannya juga sampai ke ukurannya udah siap jual juga mati semua teman-teman. Itu dikarenakan namanya dari sumbernya teman-teman. Ya itu tadi air sumbernya dia kan nampung ya di bak itu. Air itu tuh udah amonianya udah tinggi teman-teman. Nah, di peternak kita itu dia nggak tahu ya. Nah, itu pakai karbon aktif teman-teman. Kan itu bisa ada waktu pemakaiannya teman-teman ya. Kalau nggak salah setahunan gitu ya. Harus ganti baru. Kalau nggak nanti dia bakal bukan mengikat amonia lagi, malah jadi melepas teman-teman. Nah, itu yang terjadi di plasma peternak kita teman-teman. Ya, alhasil ya air yang sumber itu kan dipakai untuk semua ya teman-teman ya, untuk seluruh akuariumnya. Alhasil ya tumbang semua itu mah teman-teman, nggak bersisa sampai habis. Cuman emang ada satu akuarium ya teman-teman ya, yang isinya rayakan lah, itu belum diganti air ya teman-teman ya. Alhamdulillah itu sehat. Jadi sekarang mulai dari nol lagi teman-teman dia. Padahal udah berjalan sekitar
hampir 2 tahun lah teman-teman ya. Kasihan jadinya teman-teman ya. Sekarang mulai lagi dari awal. Nah, itu yang kasus yang pertama teman-teman dari peternak kita. Jadi kita harus cek ya sumber airnya terutama teman-teman ya. Jangan sampai lengah, apalagi kan ikan kecil kan kayak Rasbora atau Corydoras pygmy itu kan lumayan ya, rentan ya dengan parameter air yang tiba-tiba kayak gitu, apalagi amonia ya, amonia tinggi, udah habis. Jadi setelah dicek kemarin tuh sama kita ya ternyata ya itu, kalau misalnya airnya nggak racun ya, pasti kan kalau misalnya sakit paling cuma satu akuarium misalnya sakit diobatin. Ini mah semuanya tumbang, ya itu berarti air, sumber utamanya air sumbernya ya teman-teman yang jadi masalah kayak gitu. Dan yang kita mau ceritain yang kedua ya, ada kasus juga nih teman-teman dari peternak kita yang satu ini, yang kedua nih. Yang kedua itu peternak kita udah berjalan lumayan lama ya untuk Corydoras sama Corydoras pygmy ya teman-teman ya, dengan Rasbora Galaxy teman-teman. Utamanya dia Rasbora Galaxy yang paling di up lah teman-teman ya. Dia juga udah rutin, kalau dia minimal seminggu 1000 mah ada teman-teman, dia tuh maksimal bisa sampai 2000, 3000 aja pernah dia teman-teman ada dalam seminggu tuh. Jadi udah sangat kuantitinya udah bagus lah teman-teman, udah stabil. Kita juga makanya cukup tertolong lah dengan plasma dia ya teman-teman ya, cukup tertolong banget lah. Untuk kuantiti kita ke ekspor juga terbantu karena dia cukup memenuhi ya, karena stabil lah untuk pengiriman ke ekspor itu. Nah, masalahnya itu terjadi sebulan ke belakang lah teman-teman. Dari telur ya, telur juga udah mulai sedikit ya indukan tuh. Padahal indukannya baru regenerasi ya teman-teman ya, indukan baru. Kemudian dari anakannya juga banyak yang mulai sakit teman-teman, rentan banget lah daya tahan tubuhnya teman-teman. Setelah ditelisik terus tanya-tanya, kita wawancara ya ke petani kita. Nah, ada satu yang mengganjal dan curiga ya saya tuh. Waktu itu saya nanya kayak gini teman-teman, ini indukannya regenerasinya kayak gimana, gennya kayak gimana, udah pernah di cross nggak untuk gennya? Ternyata dari tahun 2019 cuman regenerasi doang teman-teman. Jadi indukan yang afkir udah nggak dipakai, terus ngindukin lagi, kan itu kan cukup lama ya, 2019 sampai ke 2026 tuh ada sekitar berapa ya, 7 tahun ya teman-teman ya, lama banget itu. Dan ikannya itu aja teman-teman, nggak cross gen ya. Nah, ternyata ya itu katanya nggak ngelakuin itu ya, padahal itu basic banget ya teman-teman ya. Kita harus mempersiapkan namanya cross gen. Kalau nggak gitu nanti bakal ya udah, jadi itu udah turunan cicit atau udah keberapa ya teman-teman, jadi udah kayak keluarganya udah jadi satu darah lah mungkin teman-teman. Jadi udah nggak baik ya teman-teman ya, karena udah bercampur itu teman-teman. Dari 2019 teman-teman bayangin, jadi udah 7 tahun ya cuman regenerasi doang, regenerasi tanpa ngelakuin cross breed ya. Dari harusnya untuk awal itu harus mulai nabung juga ya. Biasanya banyak petani yang malas ya untuk beli ikan yang sama gitu. Ngapain beli ikan lagi, misalnya Galaxy lagi dari orang lain, padahal kita udah punya gitu. Kadang orang malas, padahal itu sangat penting teman-teman. Jadi cuman waktunya tadi, kalau yang di plasma kita itu cuman 7 tahun ya, dan udah hancur teman-teman. Jadi mulai dari daya tubuhnya ya teman-teman ya, yang rentan, terus banyak cacat juga teman-teman ya, mulai banyak cacat ya, kayak perutnya kempleng ya, kayak TBC gitu teman-teman. Kemudian ya pokoknya banyak lah, namanya udah sedarah ya, jadi nggak akan bagus ya kayak gitu. Jadi nggak murni lagi teman-teman. Kayak mungkin Gapi juga kan, apalagi kalau Gapi kan lebih ketat lagi ya teman-teman ya, kalau untuk strainnya ya teman-teman ya, lebih
lebih ketat lagi daripada ikan yang dibreednya secara koloni ini teman-teman. Kalau itu malah kan pasangan ya kalau gapi, jadi harus lebih ketat lagi, pasti itu lebih breedernya harus lebih ketat gitu. Nah kalau untuk ikan koloni ini emang agak lama ya, cuman kita harus nyiapin teman-teman di awal. Jadi baiknya bagi ini sharing ya teman-teman ya, kita juga karena sharing juga ke eksportir kita ya, ownernya ya. Jadi itu emang jadi masalah lah di Indo itu teman-teman. Jadi orang kadang nganakin misalnya satu jenis kayak Rasbora Galaxy utamanya kayak atau Pygmy kayak gitu ya. Dia itu cuman manfaatin yang itu aja terus regenerasi sampai habis lah. Jarang orang nganakin Rasbora Galaxy itu kalau modelnya kayak gitu ya. Jarang yang sampai bertahan sampai 10 tahun, jarang deh. Kayaknya udah langsung ganti lagi ikan yang baru karena banyak yang mati katanya. Terus banyak yang bermasalah lah, sakit kayak gitu ya, cacat lah. Biasanya orang pada ganti lagi terus ganti lagi. Karena itu nggak bisa mempertahankan genetiknya, nggak bisa murniin ya. Jadi kita juga dikasih solusi sama eksportir kita ya, ownernya. Dan kita sharing juga tiap menu statik ataupun kita datang langsung ke eksportirnya gitu. Ternyata ya itu masalahnya di genetik di Bandung tuh emang kayak gitu. Jadi lupa lah, terlalu santai gitu ya dengan banyak nih nganakin udah 1000 bisa seminggu, 1000 bisa seminggu, 1000 tanpa ya lupa ya untuk murniin gennya. Jadi baiknya teman-teman bisa tabungan lah pokoknya. Bagusnya sih teman-teman beli ya, misalnya Rasbora Galaxy misalnya ini udah bagus ya, udah jalan bagus. Teman-teman nabung juga calon indukannya gitu. Kalau bisa jangan beli dari Bandung lagi, dari daerah lain, misalnya dari Bogor, dari Jawa gitu. Atau ya daerah lainnya pokoknya teman-teman ya. Jadi nanti setelah dibesarin itu si calon indukannya diindukin bisa di-cross nanti sama yang punya kita. Nanti anakannya bakal bagus lagi, baik lagi teman-teman. Nah itulah contoh dari peternak yang kedua ya teman-teman. Jadi tadi yang pertama itu terus pastikan ya kondisi airnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman harus punya amonia tester ya. Ada teman-teman di toko akuarium juga banyak sih yang jual ya. Online juga bisa teman-teman cari. TDS meter itu penting, pH meter juga penting teman-teman. Jadi apalagi untuk breed itu harus tiap hari ya dikontrol ya. Kita juga sama di sini harus setiap hari karena ya namanya masalah nggak nunggu waktu ya teman-teman ya. Lebih baik kita jaga kondisinya dari awal daripada nanti udah telat repot teman-teman, apalagi kalau ikan udah sakit ya repot teman-teman. Terus yang kedua ya teman-teman ya, tadi yang genetik ya. Nah itu penting banget teman-teman, apalagi teman-teman yang udah berjalan lama, produksinya bagus. Jangan sampai terlalu santai untuk ngelewatin ini, murniin genetik ya. Apalagi ikan yang di koloni gini ya, di breednya secara koloni, walaupun emang jangka waktunya panjang, cuman ya jangan sampai lupa lah itu genetik tuh. Ini makanya yang jadi masalah tuh karena waktunya panjang ya, karena koloni ini. Jadi kita terlalu santai dibanding dengan yang ikan yang dijodoh-jodohinnya per pasang itu ya, kayak gapi, terus ikan-ikan yang diskus mungkin ya kayak gitu kan lebih ketat mungkin ya untuk genetiknya teman-teman ya. Nah kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah juga kita ada beberapa petani yang udah kita edukasi ini ya dari awal, yang baik yang baru mulai dan yang udah berjalan juga kita terus edukasi untuk genetik ini ya utamanya ya, yang udah berjalan bagus. Kayak waktu itu teman juga atau peternak kita ya yang udah berjalan bagus di Rainbow Shiner ya teman-teman ya, alhamdulillah yang tiap minggu orderannya terus kencang teman-teman. Saya juga mengingatkan untuk murniin genetiknya, jangan sampai hancur gitu. Saya juga curhat tentang masalah-masalah yang petani yang ada di luar ya, yang petani saya yang di luar. Alhamdulillah beliau ya langsung ngambil calon indukan juga dari luar kota ya. Kebetulan waktu itu ada rekanan juga lah di sana yang di daerah
Blitar teman-teman ya, nganakin Rainbow Center. Dia ambil dari sana untuk nanti persiapan untuk cross juga. Jadi gitu teman-teman, jadi harus wanti-wanti dari awal ya, jangan sampai kita terlalu, kalau orang Sunda itu terlalu jongjon ya, terlalu santai ya, sampai lupa untuk murnin genetik teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi plasma kita itu, petani-peternak plasma kita itu, mitra kita, emang banyak, sebenarnya banyak juga ya masalah juga ya. Dari awalnya emang ikannya ada yang ukurannya kurang bagus ya, terus ada masalah dari kesehatan ikannya, itu yang bisa sering diretur. Itu biasanya dua itu ya yang sering banget ya, kesehatan ikan sama itu ukuran ya biasanya ya yang bermasalah itu. Jadi teman-teman harus jaga banget lah itu ya, utamanya dari ukuran, kesehatan ikannya, kondisi fisiknya ikannya gitu teman-teman. Nah kita juga jadi nggak terlalu banyak ya sekarang, mulai banyak yang mulai start dari nol juga ya petani kita itu. Jadi kita emang membutuhkan banget nih teman-teman yang mau coba bermitra sama kita ya, jadi plasma kita ya. Jadi kita mau ngajak lah teman-teman yang mau coba budidaya, boleh kayak Rasbora Galaxy teman-teman, ataupun Corydoras pygmy ya, dua itulah pokoknya, sama Rainbow Center lah, boleh teman-teman untuk menjadi mitra kita teman-teman. Untuk jelasnya bisa langsung kontak ke kita lah nanti di Japri ya, kayak gimana proses plasma atau mitranya teman-teman ya, secara lengkapnya gitu, karena kita nggak bisa beberin di sini terlalu panjang teman-teman. Nantinya kayak gimana, durasi ini juga udah lumayan panjang teman-teman. Jadi teman-teman langsung Japri aja ya teman-teman ya, untuk cara untuk jadi mitra kita atau plasma kita ya, karena emang kita membutuhkan banyak banget ya teman-teman ya, masih kekurangan banget teman-teman. Bukan cuma kuantitinya aja teman-teman, kualitasnya juga ya harus dijaga ya. Kalau kita nerima cuma kuantiti doang mah tanpa melihat kualitasnya ya sama aja kena retur teman-teman, dibalikin lagi. Jadi sayang banget. Jadi bagi yang teman-teman yang mau mulai juga boleh teman-teman ya, baru mulai di ikan hias, mau cobalah untuk Rasbora Galaxy dengan pygmy sama Rainbow Center, boleh teman-teman ya. Kita saling bermitra aja, saling bantu teman-teman. Ada juga nih sedikit cerita dari petani kita yang udah lama banget nih teman-teman, udah lama banget nggak nyuplai ke kita ya, mungkin ada sekitar 3-4 tahunan mungkin teman-teman ya. Waktu kemarin banget nggak kemarin banget sih, ada 6 bulan yang lalu lah teman-teman ya, ngekontak ke kita, orang daerah Bandung Selatan lah teman-teman. Saya mau mulai budidaya lagi. Sebenarnya dulu udah pernah, cuman dia waktu itu tuh berhenti ya, masalah tadi ya, kayaknya genetik juga teman-teman. Jadi banyak yang hancur ya si ikannya, nggak kejaga kualitasnya, kuantitinya juga otomatis menurun teman-teman. Berhenti aja dia, stop dulu. Terus dia kerja lah karena waktu itu fokus di ikan ya teman-teman ya, sekarang kerja. Nah kemudian 6 bulan yang lalu dia datang lagi ke kita, kontak dulu, dan dia mau coba Rasbora Galaxy teman-teman ya. Waktu itu kita kasih ya calon indukan lah teman-teman ya. Setelah 6 bulan berikutnya alhamdulillah udah panen teman-teman, ngontak ke kita, panen yang pertama lah teman-teman ya. Alhamdulillah udah mulai berjalan lagi, dan kita juga edukasi ya ke mitra kita, jangan lupa cross, airnya dijaga selalu, pokoknya SOP-nya harus terus dijaga lah teman-teman ya. Alhamdulillah dia juga nerima ya masukan dari kita, sharing-sharing dari kita. Jadi alhamdulillah lah, sekarang udah mulai berjalan lagi teman-teman. Jadi kita nambah lagi lah, ternyata yang peternak kita yang lama muncul lagi teman-teman, semangat lagi untuk nyuplai ke kita. Kayak gitu teman-teman, sedikit cerita aja itu ya, curcol teman-teman. Kayak gitu. Jadi jangan patah semangat teman-teman untuk mulai. Bagi yang teman-teman yang start dari nol lagi, semangat aja pokoknya, jangan nyerah ya. Kita perbaiki lagi, kemudian dari tadi ya
SOP untuk ternak ikannya ya teman-teman ya. Pokoknya semangat lagi, jadi jangan putus asa. Pokoknya untuk peluangnya untuk ikan yang tadi disebutin sama saya itu masih tinggi kok, nggak ada kata terlambat untuk mulai baru lagi ya, dari start dari nol pun nggak apa-apa. Pokoknya nanti juga berjalan lagi dan lebih baik lagi lah kalau udah kita sharing-sharing seperti ini. Insya Allah ke depannya lebih terjaga lah kondisi ikannya. Oke, alhamdulillah teman-teman, beres juga sharing-sharing kita lah ini ya, curcol dari kita ya ke teman-teman di YouTube tentang kondisi ikan yang plasma kita lah ya. Jadi emang ini penting banget sih teman-teman ya, jangan sampai kajong-jonan atau terlalu santai gitu ya untuk hal-hal penting ini, atau terutama ya itu tadi genetik ya, yang paling penting banget teman-teman, harus teman-teman persiapkan itu ya gitu teman-teman. Seperti tadi yang kita bahas, kita masih menerima kok untuk plasma ya, mitra untuk budidaya, karena untuk jenis-jenis yang kita sebutin tadi kita masih perlu ya teman-teman ya. Tadi kita sebutin lagi kayak Rasbora Galaxy ya, terus Corydoras pygmy, terus Rainbow Shiner. Kemudian yang lain-lainnya kita juga masih perlu ya sebenarnya, kayak ikan-ikan yang lama kita udah berhenti nyuplai karena banyak petani kita yang berguguran ya teman-teman. Ada berguguran, ada yang banyak lah masalahnya teman-teman ya. Terus kayak Corydoras panda ya teman-teman ya. Terus apalagi ya, Corydoras albino teman-teman, Corydoras sterbai, banyak sih Corydoras. Terus Corydoras apalagi ya, albino udah ya teman-teman ya tadi ya, albino ya, Paleatus teman-teman. Terus apa lagi ya, itu sih banyaknya Corydoras ya teman-teman ya, ikan-ikan kecil aquascape. Nah itu yang udah mulai menghilang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang berbudidaya ataupun yang mau start budidaya, bolehlah bantu kita juga untuk yang jenis-jenis yang kita udah kehilangan lah untuk petaninya ya, peternaknya, kayak ya tadi ya Corydoras panda, Corydoras albino, Corydoras sterbai, Corydoras Paleatus ya teman-teman ya. Kalau yang kita sekarang rutin banget ya itu Rainbow Shiner, Rasbora Galaxy ya, Corydoras pygmy, itu utama pisan. Nggak boleh kelewat gitu ya. Boleh bantu kita ya teman-teman ya, yang mau mulai budidaya ataupun yang sedang berbudidaya, boleh coba bermitra sama kita. Nanti japri aja lah langsung ya di WA, nanti kita langsung ini aja ngobrol-ngobrol ya prosesnya seperti apa kayak gitu. Makasih banyak ya teman-teman ya udah saksikan konten kita tentang sharing-sharing curcol ini teman-teman. Cukup panjang ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang baru berbudidaya, mau mulai, ataupun yang sedang berjalan, yang udah lama lah teman-teman, sebagai sharing-sharing kita ini gitu. Makasih banyak. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan info-info seputar ikan hias dari kami Mas Saya. Kayak gitu. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.